Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nurul Hidayah dengan NIM 2110419, Prodi Teknik Informatika Sistem Informasi, kelas karyawan I semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah keamanan teknologi informasi tentang kebocoran hacker yang ada di Indonesia. Berikut adalah kanta pengantarnya, lalu daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan kesimpulan. Yang pertama saya mengambil tentang hacker di Indonesia, contohnya yaitu tentang kebocoran data di Lazada dan Cermati. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih tanpa disadari mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut membuat seorang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Kemajuan teknologi tersebut tentunya dapat memberikan peluang, namun juga dapat memberikan tantangan bagi masyarakat secara bersamaan. Peluang dalam kemajuan teknologi apabila dimanfaatkan dengan baik tentu dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu kemudahan yang didapatkan dari kemajuan teknologi adalah melakukan kegiatan belanja online. Belanja online merupakan kegiatan di mana konsumen dapat membeli barang melalui internet yang dapat diakses melalui komputer ataupun smartphone. Belanja online sangat mudah karena berbeda dengan belanja konvensional yang melakukan konsumen untuk datang secara langsung ke suatu tempat yang menjual barang. Sedangkan belanja online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa memerlukan melakukan tatap muka secara langsung. Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan tersebut masalah hukum. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi pada saat melakukan aktivitas belanja online adalah mengenai perlindungan data pribadi konsumen pengguna aplikasi belanja online. Hal tersebut karena lebih mudah pelaku usaha untuk melakukan data pribadi konsumen. Salah satu caranya adalah data pribadi yang didapatkan pelaku usaha pada saat konsumen melakukan pendaftaran ke aplikasi belanja online, yaitu Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Bahwa data pribadi adalah data yang memiliki seseorang dan merupakan sebuah rahasia sehingga perlu disimpan, dirawat, dan dilindungi. Informasi data pribadi berupa nama, email, nomor HP, dan alamat merupakan data yang sangat berharga karena terdapat nilai ekonomi yang didapat dalam dunia bisnis. Salah satu kasus yang terjadi di media adalah kasus mengenai kebocoran data pengguna perusahaan teknologi finansial vintage, agregator Cermat, dan e-commerce Lazada. Cermati dan e-commerce Lazada dilaporkan mengalami perentasan bahwa jumlah diperkirakan 1,1 juta data pengguna Cermati dari kegiatan 17 perusahaan. Informasi yang diretas berupa nama lengkap, email, alamat, nomor ponsel, rekening, pekerjaan, nomor induk kependudukan yaitu NIK, nomor pokok wajib pajak NPWP, sehingga nama ibu kandung pengguna. Data ini dijual sekitar $2.200 atau sekitar 34 juta. Saat ini terus dilakukan investigasi oleh pihak-pihak yang akan mengganti isu tersebut karena itu perlu dilakukan. Penyelidikan mendalam lewat digital forensik diamankan saja lubang keamanan yang mengakibatkan batch data terjadi. Jadinya kasus kebocoran data pribadi di atas tentu sangat rentan disalahgunakan karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun non-materi bagi konsumen pengguna aplikasi Lazada dan Cermati. Misalnya seperti data pribadi konsumen di dark web sehingga penipuan yang dilakukan melalui telepon. Kasus kebocoran data pribadi telah melanggar kewajiban dari pelaku usaha dalam hal melindungi data pribadi konsumennya. Hal ini merupakan akibat dari kesalahan
pelaku usaha karena tidak memiliki sistem elektronik yang layak dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah hal ini terjadi. Kewajiban pelaku usaha aplikasi belanja online sendiri tercantum dalam pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menyimpan data pribadi seorang harus sesuai dengan standar yang berlaku dalam perlindungan data pribadi di ranah bisnis. Dalam pasal 59 ayat 2 huruf G Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Perdagangan melalui sistem elektronik juga menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan data pribadi harus memiliki sistem keamanan yang aman demi mencegah terjadinya kebocoran atau tindakan pemanfaatan data pribadi yang melawan hukum, serta melakukan usaha juga harus menanggung apabila di suatu hari terjadi kerugian ataupun kerusakan yang menimpa konsumen. Pasal 26 ayat A Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menyebutkan bahwa kerahasiaan data pribadi merupakan suatu hak yang memiliki oleh pemilik data pribadi. Konsumen memiliki hak dan kewajiban yang telah dijamin oleh undang-undang dan pelaku usaha pun juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalani. Serta konsumen harus mengetahui bagaimana mengupayakan dengan baik setiap hak-hak yang harus dipenuhi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, dalam hubungan hukum antara pihak pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang sifat saling tergantungan berdasarkan uraian yang jelas di atas dimaksud untuk mengkaji mengenai kebocoran data di Lazada dan Cermati. Rumusan masalahnya yaitu pertama ada bagaimana upaya ke depannya untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen supaya hal tidak berulang kembali. Yang kedua, bagaimana perlindungan konsumen atas keamanan data pribadi pada konsumen. Yang ketiga, bagaimana upaya hukum terhadap kerugian atas penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan aplikasi Lazada dan Cermati. Tujuan yaitu untuk mengetahui sebab terjadinya kebocoran data pada konsumen aplikasi Lazada. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perlindungan konsumen atas keamanan data pribadi pada pengguna aplikasi Lazada. Manfaatnya yaitu diharapkan membantu penulis mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan penelitian dalam sebuah kasus yang diperoleh selama masa perkuliahan, serta menambahkan wawasan pengetahuan dan membantu memberikan pemikirannya. Saat ini terus dilakukan investigasi oleh pihak-pihak yang akan mengenai isu tersebut. Karena itu perlu dilakukan penyelidikan dalam lewat digital forensik. Diamankan saja lubang keamanan yang mengakibatkan batch data terjadi. Bab 2 yaitu pembahasan perusahaan e-commerce Lazada dan Cermati pernah mengalami kebocoran 1,1 juta data pengguna, mengklaim kebocoran data yang dialami hanya di database pemilik RedMart. Adapun persoalan tersebut dikarenakan adanya akses ilegal yang kemungkinan berasal dari hosting pihak ketiga yang berakhir diperbarui tahun 2019. Kebocoran data itu disebabkan oleh hacker. Hacker tersebut menjual data yang diperoleh melalui dark web. Data pengguna yang mengalami kebocoran berupa data pengguna yang dibobol berupa nama telepon, email, alamat, password, dan sebagai nomor kartu kredit pengguna. Informasi ini kemudian dijual oleh peretas secara online. Perusahaan juga mewajibkan semua pengguna menerapkan autentikasi 2 faktor atau 2 faktor authentication ketika login, supaya untuk mencegah akses tidak harus pada akun terkait. Cermati juga memperkuat sistem keamanan dengan mengembangkan arsitektur teknologi informatika yaitu IT dan Application Program Interface atau API yang tertahap serangan siber. Vintage Aggregator tersebut menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman, kartu kredit, asuransi, simpanan, dan uang elektronik atau IMOI. Setiap bulan ada sekitar 5 hingga 6 juta pengunjung ke platform.
Baik, di sini ada bab 3 yaitu penutupan. Kesimpulannya yaitu 1. Persepsi resiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel persepsi resiko memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen jeda. Yang kedua, keamanan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil tersebut berarti variabel keamanan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen jeda. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.